Apalagi alhamdulillah saya ingin berhenti merokok. Mungkin diisi dengan seperti ini, Ustaz. Ya, kebetulan. Oh ya, mulai tadi malam beliau sudah resmi berhenti merokok gara-gara rokoknya jatuh ke dalam. Jadi kalau selesai makan tuh harus cari rokok. Sekarang selesai makan kita baca buku. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami posisi ada di Solo, habis mensyahadatkan mu'alaf ya dari gereja Bethel. Dan ini sekarang kami posisi ada di gudangnya Aqwam, penerbitan buku Aqwam Solo yang terkenal itu. Ini Al-Quran, mushaf. Kami mengantarkan para mu'alaf ini dapat buku-buku gratis. Nah ini. Alhamdulillah. Biasa, Pak. Nah ini Tuan Guru Bapak dan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami berada di Solo pas pada dialog Ustadz Imam Nama. Iya. percetakan. Laki-laki. Ya. Lu. Ya. Ini. Iya, kami berada pada percetakan Aqwam. Aqwam artinya lurus. Nah, ini ada dua buku, Seni Interaksi Rasulullah dan Mujizat Ilmiah di Bumi Luar Angkasa. Buku adalah jendela dunia. Kalau kita ingin melihat sesuatu tentang suatu negara, maka kita hanya membaca buku tentang negara tersebut. Dan kalau kita ingin melihat keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta surga dan neraka, cukup kita membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu buku suci, pedoman hidup yang dibayukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat dari kualitas, kita tidak perlu hanya memandang dari segi fisik buku tersebut, tetapi kita melihat isinya. Nah, isi Al-Quran itu betul-betul menyejukkan hati bagi pembacanya. Karena di sana ada jalan lurus. Ya, dapat apa buku apa aja? Ya, ini seperti saya sebutkan tadi, Seni Interaksi Mujizat ya. Ilmiah di Bumi dan Luar Angkasa. Nah, ini buku ini mengungkapkan kebesaran Allah, sesuatu yang belum ditemukan pada abad pertama, sekarang sampai saat ini terus-menerus tidak pernah mungkin ditemukan. Tetapi setelah kita membuka Al-Quran, maka dapat ditemukan rahasianya, nah serta fenomenanya. Dan ini juga seni interaksi Rasulullah. Ya, ada interaksi kepada para kaum papa dan kaum intelek, bahkan juga ada interaksi kepada mualaf. Nah, ini kebesaran dulu. Allah. Ya. Oke. Baik, sama Ustadz Tony. Ustadz Tony, beliau pimpinan di Aqwam, penerbitan Aqwam ini, Jembatan Ilmu. Ini Ustadz Tony, sekarang orang ini kan gudang segede ini, segede gaban gitu, isinya buku semua. Orang-orang masih tertarik baca buku nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah, orang-orang masih tertarik untuk membaca buku meskipun banyak pengalaman pelajaran-pelajaran agama itu bisa didapatkan secara mudah di internet. Tapi kehadiran buku tetap diperlukan karena orang itu ingin belajar agama secara serius. Dia juga perlu jelas sumbernya dari mana, siapa pengarangnya, terus kemudian dalilnya seperti apa. Nah, ini kan kalau untuk internet memang ada banyak sekali wahana-wahana keilmuan yang bisa kita dapatkan di internet. Tapi buku alhamdulillah sejauh ini belum tergantikan ya, tetap ada orang yang dari pembaca yang pengen lebih puas untuk membaca fisik bukunya ketimbang misalnya membaca di website yang seperti itu. Alhamdulillah.
Terus ini generasi kita ini generasi Z sekarang ini. Bukan X lagi, tapi generasi Z yang lebih suka nonton video yang pendek, apalagi cuman video cuman 1 menit begitu. Nah, buku masa depannya bagaimana? Itu mau tidak mau kita harus kompromis ya. Jadi kita harus menggabungkan dua media tadi itu. Ada media buku, ada juga yang medianya juga nanti di internet. Nah, kita bikin beberapa produk, terutama untuk produk-produk yang 10 lead untuk anak-anak SMP, untuk anak-anak SMP ke bawah, pengajaran-pengajaran Islam yang kita desain sesuai dengan apa namanya apa yang mereka inginkan lah, katakanlah desainnya lebih semarak, desainnya lebih berwarna, tapi juga nanti juga bisa ada misalnya ada QR code penjelasan. Nah, jadi nanti menggabungkan. Terus kemudian nanti ada tuntunannya seperti apa. Nanti kita konekkan ke apa namanya channel YouTube yang kita miliki. Jadi menggabungkan dua media tadi itu, ya buku, ya di internet. Seperti yang sedang kita rilis, misalnya panduan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hukum huruf, misalnya rok tebal, rok tipis itu bagaimana, itu harus dicontohkan. Nah, maka di situ di samping kita kasih tulisan hukum rok itu seperti ini, terus kita cantumkan ada QR code-nya. Nanti orang bisa langsung seperti apa sih, langsung bisa merujuk ke YouTube-nya. Nah, seperti itu. Oke. Ini sebelum saya ke Tuan Guru, minta tolong tunjukkan buku mana yang paling laris di Aquam ini. Kalau buku yang paling laris dan buku yang paling tidak laris, coba dua itu. Itu kalau yang paling laris itu kan apa ya istilahnya berganti-ganti ya. Top 10-nya itu terganti yang nanti. Versi ini, versi sekarang. Sekarang ini Sirah Nabawiyah. Mana tunjukkan, Ustaz? Mungkin ini ya, saya juga apa namanya Syama'il Nabi ya. Syama'il Nabi ini juga salah satu hal yang buku yang paling laris. Jadi orang lebih apa namanya pengen Sirah Nabawiyah juga itu. Jadi kecenderungan orang untuk lebih mengenal sosok Rasulullah SAW itu juga sangat tinggi. Karena buku ini termasuk buku yang evergreen. Ini punyanya Aquam juga kan? Iya. Tapi ini kok Ummul Qura? Ini apa? Salah satu imprint. Jadi ada imprint untuk buku-buku yang turos, buku-buku yang undergroundnya Ummul Qura, undergroundnya Aquam. Skocinya Aquam. Aquam itu untuk yang populer seperti tadi buku-buku mukjizat dan seterusnya. Untuk buku-buku yang santri, buku-buku yang kitab-kitab turos, kita pakai bendera, pakai Ummul Qura segmentasi. Kebetulan saya sebelum jadi mualaf, saya 36 tahun sebagai pustakawan, dan selain itu juga 70 tahun saya sebagai pendeta. Saya bekerja di perpustakaan Universitas Negeri, dan saya temui ada begitu banyak buku-buku. Namun yang paling laris dicari oleh masa itu, apalagi di sekolah-sekolah kitab, itu adalah buku atau kitab suci. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, ini buku Samael Muhammad, dan ini yang tertera dalam isinya itu berdasarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu buku yang paling laris di muka bumi ini. Ustaz, terkait pemasarannya Aquam nih. Ini katalog Aquam membantu Anda belajar Islam. Ini sih. Ini katalognya, Aquam membantu Anda belajar Islam. Nah, ini buku-buku sebanyak ini kan tidak mudah, nggak seperti jualan kacang goreng kan, tinggal duduk manis di depan pasar laku. Tapi kalau pemasarannya Aquam gimana? Pemasarannya kita ada beberapa apa namanya metode ya. Yang jelas yang pertama pemasaran yang klasik itu melalui buku-buku, toko-toko buku kita tawarkan kan seperti itu. Kemudian kalau hari ini yang sedang berkembang, metodenya beralih ke pemasaran model online. Jadi misalnya kita iklankan di Facebook, kita iklankan di Instagram, kita gandeng misalnya apa itu influencer kan gitu, affiliate kalau itu di TikTok seperti itu. Melalui seperti itu nanti kita juga di samping kita bikin katalog kertas seperti ini, kita juga bikin katalog digital, isinya tentang product knowledge itu.
Ya. Jadi ini buku ini tentang apa sih? Isinya apa? Ya. Nah, kita tampilkan dalam video, kita upload. Nah, Ya. Ini Instagramnya Aquam ya. ya. @penerbit Aquam. Kita akan mintai komentar 1 menit 2 menit dari mualaf mantan preman. Nah ini bagaimana seorang mantan preman membaca buku. Nah ini apa masih mau baca buku? Kok bawa buku banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, baik. Iya. Itu dibawa tadi buku-bukunya mana? Oke. Ini kebetulan buku Masya Allah. Allahu buku. Akbar. Jadi gini Ustadz, saya sama istri tuh suka membaca, Iya. apalagi histori, Iya. sejarah dan pengajaran. Karena kami sudah coba lewat internet seperti Ustadz, tapi cuma di internet cuma kayak panduan-panduan saja. Kalau untuk masuk ke baca pun harus berbayar atau premium. Iya. Kebetulan karena Allah yang mengizinkan saya kawal Ustadz sampai ke sini ketemu Ya. teman kami Ustadz Tony. Direktur Akhwan Ya. Percetakan dan diizinkan untuk melihat-lihat Berapa buku. juta ini Ustadz? Ya, Ini 2 saya jutaan sangat ini. alhamdulillah Iya. Ustadz. Kalau wah ini kan apalagi sekarang ini kan masuk usia menunggu sesuatu yang misteri Ustadz. Sambil menunggu ya mungkin diisi dengan baca. Apalagi alhamdulillah saya pengen berhenti merokok. Mungkin diisi dengan seperti ini Ustadz. Kebetulan. Oh ya, mulai tadi malam beliau sudah resmi berhenti merokok gara-gara rokoknya jatuh ke dalam kloset. Sudah dikasih tahu kemarin sama Ustadz Rizal berhenti merokok. Beneran mau ngerokok di dalam toilet, satu bungkus Saya ini kaget, Ustaz. rokoknya jatuh Rokok satu baru bungkus. dibeliin sama si Arin di Samsu. Iya. Saya pas di toilet, pas keluar dari kantung langsung masuk ke kloset itu. Soalnya saya sempat keceplosan ngomong, ingin berhenti rokok. Benar, pas pengen ngerokok di itu masuk ke kloset. Nah, jadi Ustadz Langsung disiram kemarin. langsung saya siram. Diambil dulu, masukkan sama. Saya pikirnya begini, itu kan kertas. Ya. Harut nanti. Ya, itu kan si Samsu. Kalau mungkin rokok yang lain ada filternya mungkin nggak bisa kalau itu kan hancur. Ya. Nah, lagian kan najis Ustadz kalau saya ambil lagi karena saya menyetir mengawal seorang Ustadz. Kita harus jaga kesucian. Iya. Jadi terima kasih kalau diberi kesempatan untuk ini banyak sekali berapa juta ini. Sekarang rokok diganti sama buku ya. Ya, untuk mengisi waktu ya itu kan main pikiran. Karena ini mungkin nikotin udah Iya. terlalu lama. Iya, Jadi kalau selesai makan tuh harus cari rokok. Sekarang selesai makan kita baca buku ya. Ya, ternyata ilmu itu membantu kita untuk melakukan kebaikan dan ilmu itu membantu kita dekat kepada Allah. Dan ilmu itu dari seorang yang memiliki pengetahuan lalu mulut ke mulut dan itu disimpan dalam bentuk buku. Itulah sebabnya buku sekalipun ada digital, ada Google, tetapi buku itu masih akrab dengan manusia zaman ke zaman sampai sekarang. Ya, begitu kira-kira Pak Ustadz. Arin, minta tolong. Nah, itu seperti itu. Gudangnya Aquam, nyampe ke sana. Nah, nyampe ke sana gudangnya Aquam. Nyampe ke atas sana. Jadi kalau mau tidur istirahat di sini, ya, banyak tempat. Baik. Panas kalau tidur di sini. Begitu. Ustaz, ada closing? Tidak ada? Iya, cukup. Saya juga Baik. cukup. Terima kasih. Jazakumullah khair katsirah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di Aquam Solo. Kalau ke Solo mampir ke Aquam. Ya. Ya, assalamualaikum. Ini warahmatullahi pemiliknya. Wabarakatuh.